والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dapat kita berkumpul kecuali kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perkumpulan ini di dalam kebaikan, yaitu watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Yang tujuannya adalah wasiat di dalam kebaikan, kebenaran, dan juga di dalam kesabaran. Hidup kita ini harus banyak bersyukur kepada Allah. Dan sehebat-hebatnya kita bersyukur masih kurang. Jadi perlu dengan istighfar. Maka dari itu, nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di antaranya pada saat ini kita dikumpulkan di tempat ini, dan anti sekalian semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pelajar. Ini nikmat dari Allah. Alhamdulillah. Antum semua yang ada di sini, ini pilihan Allah. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan kita berada di sini atau tidak berada di sini. Semua dari Allah. Jadi kalau kita mau tahu bagaimana kedudukan kita di hadapan Allah, lihatlah posisi apa yang Allah tempatkan kepada kita. Kalau memang posisi itu posisi-posisi yang baik, seperti menjadi pelajar agama, belajar agama, masuk ke dalam pondok pesantren, maka bersyukurlah bahwa itu posisi yang memang Allah kehendaki pada kita kebaikan. Maka dari itu perlu disyukuri. Harus banyak-banyak bersyukur. Karena kalau orang yang tidak pandai-pandai bersyukur, tidak berterima kasih kepada Allah, tidak merasa bahwa pondok ini adalah satu nikmat, akan datang ujian buat dia. Akan diusir dari tempat yang mulia, menjadi kelompok-kelompok yang hina, na'udzubillah. Di awalnya menjadi orang-orang yang mulia, tapi karena tidak bersyukur, merasa tidak pondok itu lebih enak, lebih bebas. Merasa mereka orang-orang yang sekolah itu bisa jumpa laki, perempuan, dan lain-lainnya, bebas bergaul. Dengan pemikiran-pemikiran yang banyak dirusak. Ini yang menyebabkan seseorang nanti jenuh di dalam pondok pesantren, tidak merasa enak dalam pondok pesantren, akhirnya diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tanamkan dalam hatinya tidak betah, padahal hakikatnya Allah yang pengen usir dia. Allah yang tidak senang dia berada di tempat yang mulia. Akhirnya dijadikan bergolong atau tergolong orang-orang yang dihinakan oleh Allah. Na'udzubillah. Apa yang menyebabkan kita dimuliakan? Dan apa yang bisa menyebabkan terhina? Ini kemuliaan bisa disebabkan dengan kita bersyukur, belajar yang benar, gali ilmu agama, kemudian dipraktekkan ilmu yang kita dengar, yang kita ketahui, yang kita baca, apa semuanya yang ada dalam ilmu-ilmu agama, kita praktekkan. Dengan ibadahnya lebih banyak, sholatnya lebih banyak, zikirnya lebih banyak. Oh, lagi datang masa sumpah, kan ada. Betul. Yang namanya belajar itu ada masa-masa seperti itu.
jenuh ini ada masanya. Nah, kita harus tahu obatnya. Karena jenuh itu tidak akan terus berjalan, tidak. Akan seperti angin atau seperti gelombang yang kadang dia datang dan kadang pun normal. Jangan sampai ketika gelombang yang tidak baik datang kepada kita, kita habis hanyut di bawah ombak. Jangan. Ketika gelombang datang, lagi ada kejenuhan, lagi ada permasalahan, entah sesama kawan, entah di rumah, entah lain-lainnya, maka cari obatnya. Apa itu obatnya? Obatnya adalah berzikir kepada Allah. Banyak-banyak zikir kepada Allah. Kemudian baca Al-Quran. Minta sama Allah bangun malam. Baca selawat yang banyak dengan khusyuk bacaannya. Baca la ilaha illallah misalnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baca dari hati keluarkan. Itu mengeluarkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu mengeluarkan sumpah. Apalagi kalau bisa bacanya tadi la ilaha illallah dengan satu kali nafas. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus dengan satu kali nafas. Nanti baca lagi. Ini cara kalau kita lagi dalam keadaan. Jangan diikutin tambah berbahaya nanti setan. Tapi lawan dengan zikir. Habib Ahmad bin Hasan Al-Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengajarkan, beliau mufti Mekah, mufti Syafi'iyah di Mekah pada saat itu. Beliau mengajarkan ambil nafas, kemudian buat Allah, Allah, membuang sumpah kita. Ini obat. Ini obatnya. Banyakin lagi wirid. Oh kurang mempan, banyakin lagi dosisnya. Baca la ilaha illallah 100 kali udah enak, alhamdulillah. Oh masih belum, tambah lagi 150, 200, 500, 1000. Nggak apa-apa. Tidak ada ruginya. Bahkan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir itu setiap hari baca la ilaha illallah 25.000 kali. Banyak atau sedikit? Banyak. 25.000 kali. Banyak 25.000 kali. Selawatnya setiap hari beliau baca 25.000 kali. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, baca 25.000 kali. Itu setiap hari beliau lakukan. Padahal beliau pengarang kitab. Dan kalau kita baca qasidah-nya juga, ya Rabbana tarafna bi annana tarafna. Nah itu dia qasidah dari beliau. Orang alim. Belajarnya luar biasa. Beliau adik kakak. Waktu masa belajar itu beliau tidak mau makan bareng. Kenapa? Buang-buang waktu. Jadi bagaimana? Kalau saudara yang satu sedang makan, saudara yang satunya lagi baca kitab, dia dengar kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang makan dengerin baca kitab saudaranya. Selesai saudaranya sudah makan, gantian. Saudara yang satunya tadi makan, nah yang tadi makan baca kitab. Terusin baca kitab. Baca kitab gini, tidak mau. Waktunya terbuang walaupun sedikit, tidak mau. Itu dia, semangatnya luar biasa. Nah, makanya tadi kalau lagi
sumpah apa semuanya, adik wirid pikir, baca Quran, sholat, begitu aja. Kemudian minta nasihat kepada ustadz, ustadzah, kepada guru-guru, tolong dong nasihatin saya. Ini saya lagi galau, saya lagi sumpah ini, tolong dong nasihatin, saya minta nasihat. Itu ada tim yang memang mereka itu adalah kelompok yang bisa memberikan nasihat-nasihat untuk memberikan motivasi semangat. Lain kalau anaknya memang sudah bandel, naudzubillah, memang sudah tidak bisa dibilangin lagi. Nah ini yang bahaya seperti ini. Dibikin, dikasih nasihat tidak mau, tidak terima. Ya ini naudzubillah. Tapi orang-orang yang baik, dia akan minta. Kalau saya nanti gagal, kesian orang tua. Kalau saya gagal dalam belajar, maka hidup saya, masa depan saya pun buruk. Sudah, kalau begitu saya belajar. Kalau ini saya minta nasihat. Nah itu diminta. Minta nasihat, jangan malu-malu, jangan takut-takut, minta. Dan ini kewajiban muslim dengan muslim yang lainnya. Apabila dia minta dinasihati, maka wajib untuk muslim memberikan nasihat. Hakul muslim ala muslim. Haknya, kewajibannya seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Minta nasihat. Ini untuk menghilangkan kesumpahan yang ada di dalam pelajaran yang belajar. Ya, ketika dalam keadaan dia belajar. Maka dari itu ada waktu-waktu libur. Nah, waktu libur itu ambil kesempatan. Apa? Ya untuk santai, tidak masalah. Tapi juga ambil kesempatan untuk wirid, untuk zikir. Al-Quran yang mengajarkan ini refreshing, ya, untuk kita santai, untuk kita itu terhibur. Al-Quran mengajarkan kepada kita, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Allah, dengan mengingat nama Allah, hati menjadi tenang. Dengan mengingat nama Allah, hati menjadi tenang. Ini Al-Quran, Allah yang ajarkan, tidak mungkin bohong. Loh, kayak kok saya sudah zikir, kok belum tentram hati? Ya, karena banyaknya penyakit yang ada, banyaknya racun yang masuk, maka dosis zikirnya harus dibanyakin. Bukan zikirnya yang salah, cuma dosisnya yang harus lebih diperbanyak. Al-Quran yang mengajarkan zikir, hati tenang. Cuma tadi yang mesti diajarkan tadi itu zikirnya misalnya satu kali la ilaha illallah, la ilaha illallah. Khusyuk, sudah tidak perlu lagi pandang yang lain, tidak perlu lagi ingat yang lain, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu melek mata dari zikir selesai, Allah Allah la ilaha illallah. Mulai, oh enak. Itu benar. Yang penting syarat zikirnya benar. Jadi fresh lagi, enak lagi, semangat lagi belajar. Dan jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Ini pesantren bengkel. Pesantren, pondok pesantren ini seperti bengkel. Motor, mobil datang ke bengkel untuk di apa? Ada yang cuma diservis ganti oli, sudah bagus lagi. Ada yang harus diganti mesin atau diganti onderdilnya, ada, jadi baru bagus lagi. Ada yang datang ke situ, yang datang ke bengkel sudah repot, sudah nggak bisa diberesin. Paling ya kalau untuk sempurna seperti bagus lagi sulit, ya palingnya lumayan sajalah.
paling tidak meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu dia. Tapi di sini tidak ada kelas itu, insya Allah. Semuanya orang-orang baik. Ini kalau orang-orang yang sudah narkoba, orang-orang yang sudah tidak baik kehidupannya, sudah sakit, penyakit, pecandu yang tidak baik, daripada dia dilepas nanti tidak baik, ya udahlah dikandangin dalam pondok pesantren. Yang penting dia meninggal dalam husnul khotimah saja. Tapi kalau yang di sini insya Allah potensinya potensi yang baik. Orang-orang tua yang baik. Jangan pikirkan, oh saya keluarga miskin, tidak. Berapa banyak orang-orang sukses yang ada sekarang ini di Indonesia. Dulu mereka orang-orang yang tidak punya harta, tidak punya apa-apa. Habibie, ya, orang cerdas di Indonesia, dulu orang miskin. B.J. Habibie, kemudian ada di situ juga dulu banyak lah. Yang dulunya dia pedagang asongan, dulunya pedagang eceran biasa, tapi semangatnya tinggi, dia belajar, dia sukses. Sampai sekarang menjadi orang kaya besar, bisa. Tidak sulit itu semuanya. Karena harta tidak menentukan. Yang penting semangat kita besar. Nah ini bengkel yang datang macam-macam. Maka di situ, di sinilah fungsinya pondok pesantren. Datang maka dirapikan, dengan kekuatan yang bagus. Oh, ini orang cerdas, dia pemahamannya bagus, tapi hafalannya memang kurang. Ya sudah, tidak apa-apa, ajarkan fikih, ajarkan ilmu fikih, karena ilmu fikih itu mengandalkan kepada kecerdasan otak. Oh, kalau yang ini hafalannya bagus, kuat, ya udah kalau begitu suruh dia hafal Quran, hafal tafsirnya, hafal hadis. Kenapa? Karena itu lebih mengandalkan kepada penghafalan yang kuat. Apalagi bisa digabung, luar biasa. Nah ini dia. Maka itu jangan bergaul dengan anak-anak yang tidak baik. Pemikirannya rusak. Kalau perempuan misalnya, sudahlah kita ngapain sih tutup-tutup aurat, nanti orang tidak kenal dengan kita. Kan kalau kita tidak tutup aurat, orang nanti melihat kita, jadi kita nanti jodohnya cepat. Bohong. Itu inceran laki-laki buaya. Tahu laki-laki buaya? Laki-laki buaya inginnya wanita seperti itu, tapi setelah dicicipi ditinggal. Sejelek-jeleknya laki, seburuk-buruk akhlaknya laki, lelaki itu pengen punya istri yang solehah. Walaupun laki itu gak benar, tapi pengen punya istrinya yang solehah. Kenapa? Karena dia ingin ada orang yang ketika dia meninggal dunia, ada yang ngedoain dia, kalaupun dia punya anak di situ nanti, anaknya bisa merubah dan bisa memberikan syafaat kepada orang tua. Bohong kalau laki-laki pengen. Itu berarti laki-laki apa? Laki-laki yang memang buaya, pengen cicipin saja. Nanti dizolimin setelah itu biasanya. Jodoh di tangan siapa? Allah. Yang memberikan jodoh siapa? Allah. Tidak ketukar. Jelas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya bahwa orang-orang baik laki-laki untuk orang-orang baik perempuan. At-thayyibat, at-thayyibun lit-thayyibat. Begitu sebaliknya. Ya, orang-orang baik laki-laki untuk orang-orang perempuan yang baik. Nah, ini dia. Kita yakinkan kepada Allah. Walaupun kita cari muka untuk diperhatikan orang, kalau Allah tidak tentukan, tidak bisa. Yang menentukan Allah.
Jadi kalau kita minta, ya Rabb, aku hambamu ingin menjaga diri, berikan hamba jodoh yang baik, yang bertanggung jawab dunia dan akhirat. Pasrahkan kepada Allah, baca Quran, minta sama Allah, Allah akan berikan. Tidak usah khawatir, tidak usah takut, tidak usah galau. Itu semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta kepada Allah, bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah. Inilah nikmat yang paling mulia yang ada untuk bagi kaum wanita khususnya. Wanita ini kalau nggak bisa menjaga, cuma buat main-mainan saja. Laki kalau sudah ada keinginannya, rayuan macam-macam untuk mendapatkan. Tapi kalau sudah mendapatkan, sudah nggak ada harganya, tidak ada nilainya. Kenapa? Karena lelaki ini memandang, wah ini wanita cuma sampai sini. Kalau nanti saya nikah dengan dia, kalau saya tidak ada, nanti saya tidak bisa percaya. Buktinya dia mudah terayu dengan saya, begitu juga nanti mungkin bisa terayu dengan laki-laki lain. Bisa jadi pemikiran hati seperti itu. Tapi kalau dia istiqomah minta sama Allah, dijaga oleh Allah. Cari kedekatan kepada Allah, banyakin selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Minta kedekatan. Di situ kemuliaan akan datang. Orang kalau sudah dapat kemuliaan, hati nikmat, hati sejuk, insya Allah kehidupannya akan diberikan dan dijaga oleh Allah, selamat dunia dan akhirat. Itu juga untuk kaum laki-lakinya, harus semangat dalam belajar. Semangatnya itu bukan semangat rendah, tidak, kualitas semangat yang tinggi. Ulama-ulama dulu itu kalau mereka belajar, mereka benar-benar belajar. Sampai berapa banyak mereka itu bukan sekedar hafal Quran, tapi kitab Ihya Ulumuddin dihafal. Kitab Minhaj yang tebal-tebal, fikih dan lain-lainnya, Nahwu, Alfiyah, di atasnya Alfiyah, semua dihafal. Nah, ini belajar namanya. Jadi ulama memang benar-benar ulama yang menguasai keilmuannya, yang memahami keilmuannya. Nah, ini Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas tadi yang kita sebutkan, beliau itu belajar dengan Syekh Ahmad Zaini Dahlan di Mekah. Itu murid-murid yang ada pada Syekh Ahmad Zaini Dahlan, diantaranya muridnya adalah Habib Uthman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya Mufti Betawi. Di antaranya adalah Al-Imam Nawawi Al-Bantani dari yang Banten. Itu muridnya semuanya. Itu diceritakan di dalam belajarnya itu tidak ada waktu untuk main, tidak ada waktu untuk ngobrol, untuk bicara, ngobrol enggak ada. Bahkan mereka itu tidak ada lagi waktu untuk tidur. Kenapa? Karena waktu tidurnya sudah dipotong buat belajar. Anda teringat waktu saya Muhammad Ridho belajar dulu di Madinah sama Habib Zain bin Sled. Yang Habib Zain ini sekarang alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur. Ya, beliau termasuk bisa dikatakan ulama yang alim, yang sepuh, yang paling sepuh, alim. Ya, dari kalangan para habaib sedunia. Dari kalangan habaib di dunia ini sekarang beliau ini luar biasa. Ya, bahkan gurunya para dai-dai yang ada sekarang ya beliau. Ya, guru-gurunya beliau dan guru masih ada, alhamdulillah. Maka luar biasa. Ya, ini Habib Zain, belajarnya aja luar biasa semangatnya. Ketika beliau belajar itu beliau baca terus sampai tidak ada waktu lagi
kunci kamar, nggak mau ngobrol, terus belajar sampai makan. Bagaimana caranya biar makannya tidak banyak, biar tidak habis waktu buat makan. Sampai beliau itu biar makannya tidak banyak, maka beliau minum air peresan beras, apa namanya, tajin ya, tajin atau istilahnya itu beras itu. Kalau udah dicuci itu air itu ada beras itu, nah itu diminum, jadi lebih meringkas perut. Makanya beliau sampai sekarang kalau makan banyak gak bisa. Itu begitu sampai karena apa? Karena tidak mau waktunya terbuang hanya untuk makan. Begitu keadaannya, belajarnya luar biasa. Dan Anda merasakan ketika belajar di sana itu ada kawan-kawan waktu di Madinah itu belajar itu ada kawan kalau lagi ada yang ngajak ngobrol nggak mau. Ngajak ngobrol nih, ngobrol gak mau. Dia lagi belajar, kita ajak ngobrol dulu. Ada anak punya kawan luar biasa juga, namanya Habib Segaf bin Hasan Baru, ya, dakwah, masya Allah. Itu kalau beliau ngobrol aja sama orang yang tidak ada kepentingan agama, ngobrol-ngobrol begitu saja 15 menit itu beliau hukum dirinya untuk puasa. Kalau ngobrol yang nggak manfaat 15 menit lebih nggak ngomong, kalau udah lebih dari itu beliau hukum dirinya untuk puasa. Jadi nggak berani. Sama seperti itu, nggak mau buang-buang waktu. Yang ngapal ini semua banyak, dan itu suasana terbentuk seperti itu. Ya masya Allah. Jadi ayo semangat belajar. Hafalin kitab, hafalin Al-Quran, hafalin yang perlu dihafal. Jurumiyah dihafal, Safinatun Najah dihafal. Hafal bukan hafal hanya untuk sehari dua hari. Ayo setor hafalan, setor. Ayo besok ditanya mana hafalannya, sudah lupa. Itu sih namanya buang-buang waktu. Menghafal seperti hafal Fatihah. Semua di sini hafal Fatihah? Kalau sambil lari, sambil jalan, sambil loncat-loncat, bisa gak baca Fatihah? Bisa. Kenapa? Karena sudah di otak, sudah dibiasakan. Tapi kalau hafal Safinah, dihafal gak Safinah di sini? Dihafal. Sambil lompat, sambil lari, bisa gak menghafal? Nawaqidul wudu'i. Tuh sekarang aja. Nawaqidul wudu'i. Ya, bisa nggak sambil baca nawaqidul wudu'i arba'atun al-khaimin al sambil lompat-lompat, bisa nggak? Kenapa? Nah, karena tidak dibiasakan. Makanya kalau ngapal tuh cukup sekali menghafal tapi kuat. Udah itu untuk seumur hidup. Daripada ngapal buang-buang waktu, ngapal tapi sambil ngobrol, ngapal tapi sambil ini sambil itu, hasilnya ngapal ya setor, tapi sehari dua hari ditanya lupa lagi. Bukan di sini, bukan di sini, bukan paling dari sini semeter ya. Saya nggak waktu, kan udah hafal, iya udah hafal. Makanya ketika keluar dari pondok pesantren, ayo udah baca kitab Safinah, udah hafal, oh iya ini kitab, silakan ini kitabnya, ngajar. Saya nggak ini, saya. Kenapa? Karena sistem belajar harus dirubah, harus diperkuat. Tidak selesai satu kitab kecuali kita sudah mampu baca kitab itu, terjemahkan kitab itu, kemudian memahami dengan baik dan harus bisa memberikan keterangan dalam kitab itu. Sudah bisa ngajar kitab itu. Jadikan target begitu kalau belajar. Ya, saya dulu
Safinah tadi itu saya bikin target. Mau ridho bikin target. Target apa? Belajar Safinah ini harus sekian bulan selesai. Kalau belum selesai berarti harus cari bagaimana caranya biar selesai, dan tidak selesai kecuali harus bisa ngajar. Begitu Safinah, Jurumiyah dan lain-lain daripada kitab-kitab. Jadi nggak buang-buang waktu. Sayang kalau kita buang-buang waktu kita. Ya dah sampai sini. Mudah-mudahan ini membuat semangat kita, insyaallah ya. Motivasi merubah cara-cara belajar. Berapa banyak wanita-wanita yang ulama besar, ya ulama-ulama yang luar biasa, mau nanya masalah apa saja, lautan ilmu dan cara belajar yang baik. Ya amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.